tide me over, pretty please. I won't say what's already on the sheets. Show me a good time, girl. No being alone in Vegas. Take me to the bay, but she knows getting nervous. Throw me a bone, oh darling, I'm just a reservoir dog. I don't have the energy for serial murder. Stay with me. I don't get how those guys manage to like stalk and kill complete strangers and still go to their full-time jobs the next day. Like I have to take an Adderall to get on the bus. You know? I can't just run on psychopathy and vibes. I'm not built that way, and that's okay, you know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wadia Balat. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Bincang Asik Bisik, melalui channel The Great Carbit Podcast. Siang ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat super istimewa. Kenapa? Karena dia adalah anak saya sendiri, Aryan. Halo Aryan. Halo. It's been a while. Kita udah 3 tahun nggak ketemu nih. Iya. Aryan baru sempat mudik kali ini. Dia sudah 3 tahun terakhir di Kanada, menyelesaikan S2-nya dan sekarang kerja di sana. Jadi kalau dia bukan kabur aja dulu, udah kabur dari dulu. Kabur duluan. Nah, mungkin bincang kali ini tidak dalam golongan termasuk KKN, Pak. Karena kita tidak menghadirkan Aryan tidak lewat majelis komedi. Kita langsung menghadirkannya. Nah, kita akan banyak cerita tentang pergulatan Aryan dari mulai dulu kecilnya sampai gede kuliah dan kerja sekarang di sana sebagai apa. Dan dia punya profesi yang mungkin sangat ajaib kalau kata saya. Saya juga nggak bisa mencapainya. Beliau adalah stand up komedian wanita. Mulai dari di Inggris dan sekarang di Kanada ya Aryan ya. Iya. Oke Aryan, kita ngobrol santai aja. Karena sama bapak sendiri. Gini, kecilnya kan kamu di Australia tuh. Iya. Ya. Kamu belajar pertama kali ngomong tuh bisa di Australia kan. Jadi tempat sekolah kamu pertama sebenarnya adalah tempat penitipan anak. Iya. Betul kan? Iya betul. Masih ingat tempatnya namanya? Book Corner. Book Corner. Iya, ingat. Gimana awal pertama ditaruh ibu yang kerjanya nangis mulu kamu di sana bisa survive atau gimana? Bisa. Masih ada ingat ya di memori kamu tuh? Book Corner enggak, aku ingetnya foto doang sih. Foto-foto ya? Foto-fotonya aku ingat. Jadi Wadia Balat, Arya tuh belajar ngomong di Australia. Jadi kita bawa dulu waktu saya sekolah di sana, dia umur sekitar 10-11 bulan. Kita titipin di penitipan anak, ya di childcare, di kampus, namanya Book Corner. Drop di pagi hari oleh ibunya. Sore hari saya jemput sepulang kerja. Jadi ibunya tuh kerja di McDonald, agak siang dikit, bisa jemput. Saya kerja di KFC, berangkat harus pagi jam 6 karena buka toko. Nanti pulang saya lebih cepat, jam 4, jam 3 kadang-kadang udah pulang. Saya jemput dia, gitu ya. Nah, tiap hari ternyata bunyi dia ngomongnya bahasa Inggris, bisa aja gitu. Nah, itulah anak kecil hebatnya ya, dia bisa bahasa Inggris. Pulang ke Indonesia, kita taruh di Al-Azhar ya. Iya. Ingatnya Al-Azhar. Al-Azhar. Sampai kelas 2 ya? Sampai kelas 2 ya? Setengah ya. Habis itu saya pindah ke Kuwait karena saya ikut bangun airline baru di sana, Jazeera Airways. Aryan saya taruh di British School ya, namanya Kuwait English School. Iya. Ceritain Kak, gimana bisa survive nggak waktu itu? Bisa. Kan langsung dari bahasa Indonesia langsung bahasa Inggris gitu. Bisa? Bisa sih. Pelajaran paling sulit apa, inget nggak? Pelajaran paling sulit bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, karena di sana kita juga harus belajar bahasa Arab. Saya begitu datang bisa ngomong Arab loh. Arab. Kalau mau lagi meeting kan biasanya sama orang Arab. Iya, saya amin aminin aja gitu lagi ngomong bahasa Arab. Amin. Terus, Ananta, kenapa kamu amin? Ya, saya kira berdoa. Nah, kira-kira ada pengalaman apa selama di Kuwait? Selama di Kuwait yang paling berkesan gitu. Kumisnya luntur, coba aja deh.
yang berkesan gitu kalau di Kuwait. Kalau di Kuwait ya teman-teman aku yang di Kuwait waktu SD masih teman-teman aku sekarang. Masih bermain sampai Masih sekarang? main Dan itu multinasional ya? Iya, multinasional. Dari mulai Zimbabwe ada, Zimbabwe ada, Pakistan Chile ada. Chile ada, Nah, Kanada enak ya? ada. Kalau guru favorit masih ingat gak guru siapa? Masih Miss Park. Siapa? Miss Park. Ngajar apa dia Miss Park? Ngajar, dia guru homeroom aku. Dia orang Inggris ya? Orang Inggris, iya. Tapi namanya Miss Park ya? Iya. Bukan Korea ya? Iya, bukan. Oke. Bukan namanya Nadine, juga bukan orang Arab. Oke. Terus Dia apa kelebihan guru itu? Miss Park itu orangnya sangat apa ya, belak-belakan aja orangnya. Dia jago bela diri bukan? Iya, dia tuh sensei jujitsu aku. Oh, luar biasa ya. Dulu waktu aku sekolah di sana, after school lesnya kan jujitsu, piano gitu. Miss Park juga jago main gitar, jadi kita juga kalau Fun banget ya? fun banget orangnya. By the way, Arya ini main gitar juga loh? Iya, aku Apalagi kamu bisa? main gitar, piano, biola, sama drum kalau iseng-iseng. Nah, tuh. Emang dia segala macam jadiin musik main ya. Nah, kebayang kan anaknya bisa kayak gitu gimana bapaknya? Terus selama di Kuwait ya, ada perbedaan nggak sama kamu selama dengan perjalanan? Kamu sampai kelas 6 ya sana? Sampai kelas 6 ya. Nah, ada perbedaan nggak dengan Indonesia? Begitu Indonesia kamu pindah ke mana? Ke Mentari. Ke Mentari. Iya, Mentari Bintaro. Bintaro ya. Ya, kelas 1 SMP ya. Gimana, ada perbedaan jauh? Jauh sih. Soalnya kan pas pulang ke Indonesia itu all my classmates ya orang Indonesia. Tapi orang Indonesia sama kayak aku yang bahasa Inggris, first language bahasa Inggris. Oke. Bahasa Indonesia masih rada kagok gitu. Mentari ini international school saat itu ya? Iya, saat itu internasional. Ini sebelum diganti sama pemerintah kan harus berapa gitu persentase ininya kan harus non Indonesia baru bisa dibilang internasional. Begitu pulang ke Indonesia, pelajaran apa yang tersulit? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia sama apa ya? Gak ada yang susah-susah banget sih, bahasa Indonesia PPKN. Kamu di Mentari sampai lulus SMA? Sampai lulus SMA, iya betul. Gimana perbandingan dengan di Kuwait dulu, Kuwait English School? Disiplinnya sama nggak? Disiplinnya sangat berbeda. Menurut aku kalau di Kuwait kita juga walaupun sekolah British kita pakai seragam, pakai dasi gitu kan. Oh, kayak di film-film itu dong? Harry Potter? Iya, kayak di film-film Harry Potter itu juga kita sangat sangat free gitu loh. Lari-lari bisa, ngobrol-ngobrol di kelas juga bisa. Ada bully nggak di Kuwait? Di Kuwait enggak. Nggak ada. Enggak sih, kalau aku sih juga main sama siapa aja, aku nggak ini. Kalau di sini ada bully-bulian nggak? Yang kamu lihat atau bukan kamu ngalamin? Yang aku lihat, yang aku alamin sih nggak, tapi yang aku lihat ada. Ada sih ya. Itulah bedanya ya kalau di Barat ya. Nah, tapi ya ada sih kamu waktu di Mentari itu ngambil kurikulum apa sih? Aku waktu di Mentari waktu baru masuk kurikulum Cambridge kan itu IGCSE. Kalau waktu SMA sekolah aku Mentari transisi keluar dari Cambridge langsung masuk ke IB International Baccalaureate. Aku jadi waktu SMA 2 tahun terakhir itu ngambil IB. Ngambil IB ya? Lebih susah ya? Lebih susah, sangat susah. Kamu sangat IB-nya stres aku. ngambil fokus apa gitu? Waktu itu aku ngambil fokusnya ini lucu. Nah, ini lucunya ini aku waktu IB ngambil mathematics dan physics higher level. Higher level, yang susah-susah. Yang susah, yang emang itu niatnya buat math sama physics HL ini emang niatnya tuh buat sekolah engineering. Yeah. Itu. Nah, terus ceritain dong ke Wadia Barat. Akhirnya kamu sekolah apa di Inggris? Akhirnya sekolah film aku di Inggris. Coba apa reason kamu film? Dulu kita berantem hebat tuh. Iya, dulu kita berantem hebat tentang karena saya maksain udah susah-susah belajar engineering, kenapa jadi film? Iya, terus aku juga apply filmnya kan behind your back gitu lah. Aku kan nggak ngomong gitu apply-nya. Atau saya suruh bayar sekolah aja gitu. Atau diterima. Nah, kenapa film Kak? Kenapa nggak engineering? Kenapa nggak engineering? Aku sih kebayangnya kalau engineering aku belum tentu happy ya kerjanya, tapi film karena film itu it's storytelling dan itu juga bisa ngegabung semua passion aku yang musik lah, science lah, matematika masih bisa gitu loh, ceritanya kan bisa banyak. Sama film it's just something I've never done before. I still remember your answer at the time bahwa kamu bisa gabungin semua potensi kamu dalam sebuah film. Disitulah saya mengalah Wadia Barat. Dan yang enaknya sih Aryani emang nggak ngerepotin. Tahu-tahu udah terima aja, daftarnya gimana saya. Nah, akhirnya kamu bisa dong jadi konselor orang kalau mau daftar sekolah di luar negeri. Bisa. Jadi bikin essay, bikin apa semua. Aku syuting film sendiri buat portfolio. Jadi apply visa segala macam, saya nggak terlibat, nggak pakai agen, tahu-tahu saya cuma suruh bayar. Dan beraninya lagi, saya masih ingat tuh, bayaran di sana kan lumayan mahal. Saya cuma tanya bisa dapat nyicil nggak? Ternyata dia ngajuin bisa dapat ya, nyicil. Jadi Wadia Barat jangan pernah malu untuk bertanya. Nanya aja. The worst they can say is no. Nah, selama di sana aku kan ingat aku cuma bayar uang sekolah tuh hampir ya. Uang bulanan tuh kamu bisa survive sendiri. Iya. Apa sih kerja kamu di sana? Aku kerja di bioskop di sana. I worked at the Prince Charles Cinema. Jadi apa di bioskop? Aku jadi usher.
Usher tuh apa coba? Usher itu ya itu apa narik tiket, Terus? jual popcorn, Semua? bersih-bersihin kamar mandi, apalagi ya bersihin screen-nya. Di rumah kamu jarang bersihin kamar mandi, di sana kok jadi Kurang rajin. asem. Iya rajin dong. Karena dibayar rajin pound dong. sterling Karena ya. dibayar pound sterling ya betul. Gajinya lumayan gak jujur aja mungkin teman-teman nyangka. Kalau gaji- Lumayan. Nah, ini tuh bedanya tuh aku kan waktu kerja di sana 2017 ya, 2017 sampai 2019 living wage-nya di London itu baru naik ke 12 pound per jam. Nah, itu lumayan banget karena aku juga kerjanya weekend. 12 pound itu sehari. berarti sekitar 240.000 Iya, sejam. sejam. Kamu kerja berapa jam seminggu? Seminggu bisa 40 jam lebih 40. Berarti 40 sambil sekolah. kali 240. Iya. Which is hampir 8 jutaan ya? Iya, Lebih. Wow. Seminggu tuh ya? seminggu Artinya bayar uang living cost bisa dari situ ya? bisa dari Dulu situ. kamu tinggal di mana sih? Aku tinggal di South London. Aku tinggal di Nunhead. Sama teman-teman ya? Iya, Nyawa rumah? nyawa apartemen. Coba berapa apartemen tuh di sana? Apartemen. Nah, ini zaman dulu sekarang Berapa udah kamar? 4 kamar. Ini 2017 tuh satu kamar aku 425 pound, itu masih murah. Sekarang udah nggak dapet di segitu Itu London. per orang apa Per kamar, Per salah kamar. itu per ukuran kamar bukan per orang. Kita nggak bagi rata. Berarti dengan pendapatan kamu yang 240 kali 4 itu hampir 1000 pound, oke dong masih Oke bisa. banget, masih bisa. Tuh, tiba-tiba terasa menjadi harian tuh untungnya emang kalau untuk living nggak nyusahin saya, cuma bayar uang sekolah aja yang lumayan bikin pegal. Kamu lulus dapat apa? Bagus nggak? Bagus, aku dapet first. First apa tuh? Apa, First class honor ya? honors, iya. Itu kayak cum laude tuh di sini. Iya. Nah, itu. Film cum laude. Nah, di film belajar apa aja sih, Kak? Film belajar banyak, belajarnya aku belajar film dan TV kan, film and television aku degree-nya. Terus banyak aku belajar teori film tapi juga belajar prakteknya kayak syuting film, gimana caranya produser film. Kayak lighting gini juga aku belajar, aku dulu anak kamera, Belajar kamera juga, editing, sutradara juga. Sutradara juga. Aku Produser nggak terlalu juga. doyan sutradara. Bakat kamu kemana menurut kamu? Produser aku. Produser. Produser sama penulis. Oke. Sempet. Karena aku sering Kamu sempat ngomong-ngomongin kerja orang. film nggak di sana? Sempat. Aku sempat freelance jadi asisten, production assistant sama art department assistant, iseng aja gitu apa kerjaan dari teman biasanya. Gitu. Selama COVID kamu kan balik ke Indonesia tuh. Iya betul. Kamu sempat kerja di Vice ya? Aku sempat kerja di Vice. Aku Jadi apa di Vice aku kamu? di Vice waktu aku masih kuliah ini aku Magang. magang kan di sana. Hmm. Pas aku pulang ke Indonesia, terus pas aku pulang ke Indonesia aku nanya lagi apa teman aku Atika namanya kita kuliah bareng di London. Pas dia pindah ke Jakarta dapat kerja di Vice, terus ditanyain Tika ada kerjaan nggak kalau lagi pandemi gitu. Ada kok Mahfad datang aja besok sih ini nyariin sutradara cewek, ya udah. Oh iya. Jadi aku kerja. Saya ingat ada salah satu YouTube kasih karya Iya, YouTube di itu ya, di Iya. YouTube di Vice YouTube, ya. iya. Terus gini, yang aku dengar, Heeh. kamu di sana juga sering tampil sebagai stand up comedian. Iya betul. Kenapa jadi stand up comedian? Seru. Kamu nggak aja. susah? Nggak apa ya? Kalau stand up comedian itu pekerjaan serius loh. Iya serius banget walaupun kita apa ya kerjaannya itu bikin orang ketawa tapi harus serius. Apa yang membuat kamu gue cocok di sini? Aku Atau on average sampai hari ini, Iya. kalau dihitung tampil, kamu udah tampil berapa kali? di atas 100 sudah ada kali. Tuh, di atas 100. Aku Wadah mulai banget. stand up umur 19 Bapaknya ini tahun. ya, yang melomporin stand up di kantor saya yang lama, Game of aja, baru tampil paling 5-6 kali. Karena aku kan di sana ada budaya open mic-nya banyak. Nah, Jadi tuh ya pulang malam lah, inilah sama aku mulainya kan waktu masih 19 tahun, sekarang udah mau 27, udah hampir 10 kalau tahun. bilang genre stand up, genre apa? Observational humor. I do a lot of comedy about politics as well. I do a lot of tentang inilah tentang identitas aku sebagai orang Indonesia, sebagai wanita, sebagai apa ya anak tertua paling tua gitu loh. Favorit komedian kamu siapa? Stand up komedian. My favorite stand-up comedian, Ya. Steve Martin Steve Martin. atau John Mulaney. Oke. Aku masih itu kok, masih si siapa? Jim Carrey. Iya. Karena Kamu aku- sakit hati nggak? Aku nggak bilang kamu. Enggak lah, aku tampil cuma berapa kali nih. Tapi, aku menginspirasi kamu nggak ternyata? Itu Bukannya pertanyaan. aku duluan ya? Stand up. Iya, aku duluan kali. Aku dong. Aku kan ikut Enggak yang ya? Kompas. Aku masih SMA ya waktu itu. Coba diambilin itu deh. Di atas paling atas. Nah, itu ya, Nih. tarik. Tarik. Aduh, nggak berani. Ini loh. Oh Teman-teman iya, pada lulus audisi jelek-jelek Kota tuh. Jakarta. Saya tuh lulus audisi Jakarta ya. Iya. Stand up comedy ke-6 sekitar 2014. Oh iya, berarti kamu duluan. Aku. Iya, duluan kamu. Cuman aku Iya, memang iya. tidak seberuntung tidak masuk TV dan tidak seberuntung menjadi lucu. Bagi saya butuh waktu untuk menulis. Dan Dan perlu saya- rambut sepertinya. Iya. Jadi Panji itu menjadi botak tuh inspirasi saya. Iya, betul.
terinspirasi kamu dan Vin Diesel. Iya gitu. Nah saya karena sering ngebut, saya jadi terpengaruh dengan Vin Diesel yang dibahan bakari oleh Mat Solar. Cocok kan, almarhum udah cocok. Almarhum Mat Solar. Nah sekarang gini Kak, pernah dapat penghargaan nggak selama stand up? Pernah jadi apa? Aku pernah ikut kompetisi namanya Funny Women. Funny Women? Sampai semifinal. Oh, British Funny Women semifinal. Waduh, luar biasa. Jadi kamu udah termasuk wanita yang di Inggris yang lumayan lucu gitu lumayan ya? Lucu. Nah, ini zaman inilah 10 nah, tahun lalu adalah. Selain di sana kamu juga nge-podcaster kan di Prince Charles? Apa ceritanya podcast kamu di sini? Podcastnya namanya Pod Charles Cinecast. Itu namanya aku yang bikin. Tapi sekarang udah diterusin sama teman-teman aku yang masih kerja di sana. Jadi kamu foundernya podcast itu? Salah satu foundernya. Founder apa tuh? Itu tahun 2019. 2019. Itu kita niatnya pengen bikin podcast buat ngasih lihat programming kita kan di Prince Charles tuh banyak. Kalau biar mungkin publik Wadia Balat di sini agak bingung. Kok bioskop punya program? Harusnya bioskop cuma muter film. Kalau di sana apa aja programnya? Programnya beda-beda. Programnya kita tuh jarang di Prince Charles nayangin film yang baru. Terkini nggak ya? Enggak pasti film lama klasik ya? Film klasik, film Eropa, film science fiction yang aneh-aneh, film yang ini yang nggak jarang dilihat lah. Yang aku lihat kamu posting, kalau lagi film nyanyi-nyanyi, kamu ikut nyanyi itu gimana ceritanya? Sing along, itu kita juga ada. Jadi gimana? Misal film Bohemian Rhapsody nih? Iya. Terus gimana? Ada teksnya di bawahnya kayak karaokean rame-rame lah istilahnya. Terus kamu mimpin di depan? Aku jadi hostnya, nggak mimpin setiap lagu, tapi cuma kalau misalnya ada rules-nya lah. Jadi kalau misalnya film apa yang paling berkesan untuk kamu soal mimpin itu sing along? Rocketman, iya, tentang Elton John ya? Lagu apa waktu itu? Your Song? Enggak, aku nyanyi Candle in the Wind? No. Apa yang namanya? Benny and the Jets. Benny and the Jets tuh. Itu juga aku ingat banget. Kalau kayak gitu bioskop penuh nggak? Penuh banget. Penuh banget. Orang menanti ya? Iya. Berapa sih nonton bioskop di sana? Oh ini sekarang aku udah nggak tahu dulu berapa. Dulu di Prince Charles enak itu setiap bulan ada film yang cuma £1 tiketnya. Ada. Kalau ada member juga lebih murah. Kalau yang mahal tuh film baru-baru. Film baru-baru iya paling. Kayak Bohemian Rhapsody gitu berapa waktu itu diputar? Oh itu 15 gitu. Tuh, Wadia Balat. Paling rugi tuh nonton film di Inggris. Iya. Kenapa? Udah bayar mahal nggak ada teksnya. Karena mereka bahasa Inggris sudah. Di sini enak-enak dapat teksnya. Aku pernah nonton film Indonesia di Prince Charles. Oh ya? Iya, aku nonton. Ya? Bukan, Merantau. Oh, Merantau. Sama yang kan Iko Uwais juga. Film pertamanya tuh. Iya. Oke. Terus di sana kamu sebagai asar banyak teman, banyak ketemu orang. Iya. Pernah ketemu bintang film nggak? Sering. Siapa coba paling banyak? Margot Robbie. Margot Robbie, oke. Cakep banget Margot Robbie. Aku pernah ketemu teman-teman aku sih yang pada ketemu. Tom Hardy aku pernah ketemu. Tom Hardy. Rami Malek yang pernah nonton situ? Rami Malek pernah nonton situ. Aku pernah ketemu Rami Malek. Dia lagi ada acara di kadang-kadang Prince Charles juga di booking bisa buat acara gitu kan, screening khusus. Rami Malek datang, terus dia minta air putih kan, terus aku ambilin terus sama teman aku. Dia minta air putih. Iya. Emang dia bisa bahasa Indonesia? He asked for water. That's it. He asked for water. Could I have some water? Terus ya aku udah aku ambilin nih botolnya mau aku kasih, malah diambil sama temen aku, dia jadi temen aku yang ngasih ke Rami Malek. Aku kesel banget. Itu namanya nyalip di tikungan. Nyalip di tikungan, iya. Terus seneng banget nggak kerja di situ? Seneng banget, it's my favorite duit job. dapat ini. Dan saya gini, Prince Charles Cinema itu kan kamu kerja semasa Queen Elizabeth masih hidup. Iya. Waktu Queen Elizabeth meninggal, digantikan King Charles, berubah nggak nama sinemanya? Enggak, kok enggak konsisten loh. Ya nggak apa-apa dong. Harusnya dari King Charles. Nggak ada hubungannya juga. Oh gitu, asal nama aja. Iya, asal nama aja. Jadi Prince Charles sendiri pernah nonton situ nggak? Aku nggak tahu itu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jackie Chan pernah nonton di situ. Iya. Saya pernah berkunjung Wadia Balat jadi bioskop kayak bioskop tua. Iya. Saya pengen juga tuh bikin di Indonesia lucu juga tuh bioskop yang nyampilin film-film lawas yang berkesan. Iya. Karena dulu mungkin waktu zaman Top Gun pertama ada, kita masih nontonnya di video, belum di bioskop, belum masuk. Boleh jadi, jadi kita bikin ya. Ayo. Nah, kamu juga pernah nonton di situ kan? Nah, kita nonton Matrix kan? Nonton aku Matrix, lagi kerja. Nah, pertanyaan saya berikutnya kayak gini. Selesai S1 tuh kamu berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun. 2019 selesai, kamu kena COVID dulu di Indonesia ya? Habis itu kamu lanjut Kanada ya? Iya. Di Vancouver di mana? Di Vancouver di UBC, University of British Columbia. Ini Indonesia gede banget, segede kota. Besar, iya. Kota sendiri. Ngambil apa? Aku ngambil creative writing. Why? Because ini programnya khusus bisa belajar different types of writing. Kayak aku kan trainingnya emang jadi screenwriter kan. Ini ada program screenwritingnya yang emang bagus banget. Aku bersyukur banget bisa sekolah di situ. Tapi aku juga bisa belajar tentang fiction, nulis non-fiction, nulis puisi, lagu. I took a lyric class.
sama bisa diajarin pokoknya industrinya penulis itu seperti apa. Berarti kamu nulis WhatsApp ke bapakmu juga dari belajar di situ ya? Oh iya betul. Nah, pertanyaan saya, di creative writing itu kebanyakan lulusannya kerja di mana? Lulusannya kerja di dunia publishing Publishing ya? Publishing bisa, film bisa, di mana aja bisa, komunikasi bisa. Nah, sekarang kamu kerja di mana? Aku kerja di majalah. Oh, kerja di majalah Iya, apa? Majalah Monte Cristo Magazine namanya. Itu tentang lifestyle gitu ya? Iya, lifestyle. Jadi apa kamu? Khusus. Aku jadi editorial assistant. Oke, jadi ngedit-ngedit ya? Iya. Jadi kamu ngedit tulisan orang berbahasa Inggris? Iya. Padahal kamu bukan orang berbahasa Inggris? Iya. Aneh. Ya, ya Ada aku juga. bahasa Inggris juga bisa. Nah, pertanyaanku, sudah sesuai harapan nggak kerjaan sekarang? Ah, Ada mimpi-mimpi yang belum terkejar nggak? masih sih, aku masih mau nulis Film? TV, film sih apa feature itu juga ntar masih panjang lah pengennya. Tapi aku pengen banget nulis tuh TV. Wide Debat belum tahu, Vancouver tempat kotanya Aryan tinggal itu second base-nya Hollywood ya? Iya. Hampir Hollywood banyak, North namanya. hampir banyak film Hollywood sekarang diproduksi di sana ya? Iya, betul. Karena lebih murah, lebih segala macam kan? Termasuk film Last of Us ya? Iya. Yang terkenal itu ya? Iya. Nah, kita harapin Aryan bisa mulai film. Amin. Pesen aku cuma satu lah, Aryan. Apa? One day kalau kamu menang Oscar, Iya. kamu tunjuk pialanya This is for you, Dad. Iya. Waduh. Terus dia- aku pakai wig juga kayak ya, gini kalau perlu gimana ya. Gini. Nah, pertanyaan aku gini. Selama di UBC, kamu kerjanya apa? Waktu itu kan kerja di sinema. Waktu di UBC itu kamu kerjanya apa? Waktu UBC aku kerja banyak. Aku kerja sebagai teaching assistant, Di CNS itu kayak asisten dosen? asisten dosen, ya. Aku juga ngajar jadi sebagai asisten dosen. Oke. Itu dibayar lumayan ya? Lumayan. Nah, terus? Lumayan. Terus aku kerja di majalah juga, ada 2 majalah. Satu majalah review buku anak-anak, yang satu lagi majalah sastra, Prism. Prism International. Jadi itu kamu kerja editing sama kerja sebagai asisten dosen? Iya. Nggak pengen jadi dosen, Kak? Pengen sih. Kamu, anak-anak seneng nggak diajar kamu? Aku seneng ngajar sih. Mereka seneng nggak diajar kamu? Seneng dong. Saya dengar Masih deket anak-anak aku. ada mahasiswa yang ternyata orang Indonesia. Oh ya? iya banyak. Itu lucu juga tuh, Setiap jauh-jauh ke tahun. Kanada ketemu gurunya orang Setiap Indonesia. iya setiap tahun aku ada murid orang Indonesia pasti. Kamu selipin itu dong kata-kata bahasa Indonesia kayak film apa? Iya di presentasi aku Dia bisa selalu bunyi ada, tuh, selalu ada kayak misalnya aku lagi contohin formatting script kayak gimana. Apalagi kalau misalnya perlu 2 bahasa, kan banyak murid aku yang bahasanya juga bukan English first language mereka, juga mereka pengen bikin film pakai bahasa Cina lah, pakai bahasa Korea lah, mesti ada formatnya kan khusus. Terus aku contohin pakai bahasa Indonesia. Wah, lucu dong. Terus yang murid-murid orang Indonesia, kakak, kakak mana dulu. Tapi dengan kerja Keman itu emang living cost ketutup ya? Lumayan, alhamdulillah. Nah, emang Arena agak istimewa. Saya nyekolahin dia di luar negeri, malah kelihatannya lebih murah pada di Indonesia ya. Kamu dapat beasiswa banyak banget ya? Iya. Dapat beasiswa apa sih itu? Aku dapat beasiswa international student, beasiswa dari fakultas, sama beasiswa entrance kayak baru masuk dikasih Udah beasiswa. potongan ya? Potongan. Pokoknya saya ingat ya Wadah Barat dari $9.000 gitu ya. Potongannya 7.000 ya. Jadi cuma 2.000 setahun itu ya. Jauh lebih murah pada nyekolahin anak di sini. Iya. Setahun cuma $2.000 Kanada loh. Nah, artinya kamu bisa dong menginspirasi teman-teman mau kuliah di Kanada gitu. Boleh, Cara ayo. masuknya gimana? Kamu dapat beasiswa itu karena essay-nya bagus ya? Waktu Karena entrance. di day application aku kali ya. Aku juga nggak dikasih tahu kenapa. Dia dapat 3 beasiswa serentak, makanya harusnya langsung oke deh nggak apa-apa. Lebih murah kalau nggak pusing juga. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Terus pengen nggak ngajar di Indonesia, Kak? Pengen sih Oh ya? Heeh. Mengajar apa kira-kira kau? ngajar Nulis? Nulis, iya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris boleh. Kamu masih stand up nggak di Kanada? Masih? Berbahasa Inggris? Iya. Kalau bahasa Indonesia lucu nggak sih kamu? Aku nggak tahu deh. Di Kanada udah berapa kali tampil? Berapa ya? Kamu ikut klub atau ikut apa nggak sih? Aku sih ngikut sama temen-temen gitu. Kalau misalnya ada yang mau pergi ke open mic, ya udah aku nebeng. Atau kalau temen aku lagi produce show Pernah gitu. spesial show nggak bareng-bareng nama kamu dicantumin? Pernah aku Terus ikut. tiketnya berbayar? Iya. Aduh nggak sopan banget kalau orang berfoto kamu dibayar. Iya, aku pernah ikut namanya Ignite Youth Festival. Hmm. It's an arts festival untuk emerging artists yang umur 19 sampai 30. Nah, aku kan pas masih 26 at the time, 26, 25, 26. Aku ikut itu 10 menit aku stand up di depan 200 orang. Sukses nggak? Sukses, alhamdulillah. Jadi penonton terbanyak kamu berapa? 200 orang? 200 orang, 250. Ketawa tuh semua? Ketawa. Iya, luar biasa. Ketawa. Aku malah susah ngetawain kamu nih. Nggak lucu ya aku ya? Nyebelin. Iya. Nggak, masih ingat nggak joke kamu yang paling lucu tentang apa yang orang pada ketawa? Apa ya? Waktu itu aku pernah joke tentang like serial killers. Oh, serial There's killer. a joke Ya. that I have.
sekarang tuh kayaknya jadi serial killer tuh mahal ya karena serba mahal semua gitu. Kalau di bahasa Indonesia nggak lucu. Oh gitu, kalau sana lucu ya? Oh, tentang budaya ada nggak? Bahwa Indonesia Budaya, kayak apa? iya, budaya Indonesia aku sering joke tentang karena Jakarta kita ini ya, Jakarta sinking. Nah, We're the fastest sinking city what in the are you world. thinking about? Climate change. Climate change. Iya. Itu kayak gitu, lawak-lawakan gitu laku ya? Laku. Karena kan itu apa ya? Selalu kita pikirin semua kan, ya, climate change lah, politik lah, inilah. Tapi kalau misalnya Kalau di kita Indonesia bisa lagi banyak hadapi- komedi Kak, Iya, banyak sekali. iya. Tapi kan ini kan diomelin Cuman, iya, kan, diomelin, sensitif. disensor lah, Kalau sana nggak ya? sensitif lah, enggak. Jadi ngatain apa Mr. Trudeau pun Oh, nggak aku dapat, Pak. sering banget ngatain Mr. Trudeau. Trudeau itu Perdana Menteri yang sebelumnya. Iya. Ganteng, muda ya. Iya. Tapi sering dicela juga bingung. Iya. Apa joke kamu tentang Trudeau waktu itu? Masih ingat nggak? Waktu itu karena dia namanya Justin kayak anak-anak namanya. Kalau- Just in time kali. Terus? Gimana? Ya karena ini aja nggak nyangka aja gitu apa world leader masa namanya Justin kayak Justin Bieber. Oh, kayak gitu ya? ini, heeh. Jadi harusnya namanya Robert yang Yang serius gitu loh namanya Justin kayak nama anak-anak. Kalau Ananta gimana? Sama Aryan gimana? Aryan gimana? Aku nggak lah politik nggak lah. Enggak. Terus jadi kamu mau berapa tahun lagi tinggal di Kanada nih? Kurang tahu Ini aku. mau debat terus terang saya susah kalau lebaran. Nanti masa saya lebaran ke luar negeri? Ya Orang boleh pulang lo kampung. jalan-jalan. Mahal. Kalau Kanada tuh 22 jam terbang dari sini, ya kan? Kebayang nggak gitu loh. Kebayang dong aku kan barusan Iya. terbang. Nah itu. Kira-kira mimpi jauhnya lah, mimpi gedenya Kak. Mau jadi apa Kak? Aku mau jadi showrunner TV. Itu mimpi besar aku jadi showrunner. Showrunner di TV, seperti Oprah gitu-gitu. Bukan Seperti kayak Ellen. Oprah, kayak bukan talk show host. I don't want to be a talk show host. Aku mau kayak siapa ya? Kayak yang emang produser paling atasnya buat acara TV-nya gitu kayak Scott Gimple-nya Walking Dead gitu. Di Indonesia dikuasai keluarga Punjabi. Ya mau kayak gitu aku. Begitu ya Kak. Ketua studio. Pengen gitu. bikin podcast sendiri nggak? Pengen, pernah? Bapakmu udah duluan loh. Iya. Enggak, aku duluan dong. Ini episode ke-22. Aku udah ini. Kita nyalip di tikungan. Iya. Biasa. Seru kan kalau podcast kayak gini kan Seru. bagi-bagi ilmu. Kalau Iya. bagiku nginspirasi orang gitu bahwa kerja di luar bukan berarti nggak cinta tanah air kan. Iya. Bukan. Kamu masih punya mimpi aku buat cinta bangun banget Indonesia? sama- Buat Indonesia ya? Apa yang kamu mimpi buat Indonesia? Aku mimpi Indonesia bisa apa ya lebih education-nya lebih baik, akses education-nya lebih banyak. Dan inilah aku kadang-kadang mimpinya tuh pengen Indonesia yang bangkit lah, yang bisa dilihat kayak Korea sekarang atau Jepang sekarang. Ya. Oh mereka budayanya ini banget. Kakak sadar nggak ya? Kita ribut-ribut soal Freeport. Iya. Ada berapa triliun yang kita baru dapatkan segala macam dari untung Freeport. Setelah saya baca berita tentang Star Wars, dari pertama sampai sekarang, duitnya lebih banyak dari Freeport loh. Oh iya. Iya, revenue-nya. Oh, iya. Artinya industri film tuh nggak main-main. Iya ternyata. nggak main-main. Tapi kalau emang dikelola dengan baik, bahkan industri sumber daya alam kita bisa kalah. Iya. Dan industri film kita itu unik loh. Kita Betul. tuh menurut aku film horor Indonesia itu nggak ada duanya menurut aku. Aku cinta banget film horor Indonesia. Ada yang bilang katanya horor Indonesia itu miskin-miskin hantunya. Ya. Bajunya kurang, sobek-sobek. Ada yang cuma baju putih doang. Ya, tapi kayak kan kita tuh pocong, ikonnya kan, itu kan itu ikon kita, mana ada di sana luar pocong-pocongan nggak ada, itu setan-setannya nggak ada ikonnya. Bukannya malah gitu too many loh. variation Kak? Hah? Kalau di bule kan rapi-rapi tuh pakai Alah. Kan cuma boneka-boneka Kamu anak kan suka dulu. baca film horor. Nah, Iya. pada Baca saat- film horor baca emang. Aryan ini agak unik. Waktu zaman di SMA saya pernah menemukannya jam 2 malam di bawah. Ruang TV saya kan di bawah ya. Dia lagi nonton film horor sendirian. Saya tuh dengar suaranya udah ketakutan. Ada orang nonton. Maksud saya kebetulan dia termasuk genre yang nggak terlalu takut sama horor ya. Iya enggak. Film favoritmu apa horor? Indonesia dan Inggris? Oh, film horor Indonesia my favorite. Iya. Aku suka Ratu Ilmu Hitam Ratu yang Ilmu. zaman dulu. Oh, yang dulu. Yang zaman dulu, yang zaman sekarang juga aku suka, tapi aku lebih suka yang zaman dulu. Waktu itu Hitam tuh Susana bukan zaman dulu ya? Susana ya. Iya kan? Nah, terus? Sama ada namanya film kolaborasi kayaknya Amerika sama Indonesia, aku lupa deh. Namanya Lady Terminator. Dari Terminator. Iya, tentang Nyai Roro Kidul. Nah, gitu. Itu. Dia lore favorite aku. Sama film horor luar yang paling aku suka paling The Exorcist. I really love The Exorcist. Exorcist. Kamu suka Stephen Hawking nggak? Suka banget. Stephen Hawking, Stephen King. Ya Stephen King. ya? Iya, suka banget. Apa aja yang favoritnya? It It, yang tentang badut. Iya. Padahal aku takut banget sama badut. Aku tuh film horor masih inget yang paling serem bagiku adalah Salem Lot. Itu Film serem. Lot ya, itu seru banget. Itu seru banget. Terus apa lagi? Makanya saya kenal si siapa Thumbnail tuh di situ bukan di mana? Jurassic Park. Bukan di Jurassic Iya. Park. Nah, kalau bicara film, Kak. Iya.
film, kalau kamu disuruh bikin film, kamu bikin film kayak apa sih? Oh, kalau aku suruh bikin film, aku lagi nulis film sih sekarang tentang she's like a space princess. Ceritanya tuh jadi Kayak Prince Laila gitu, Princess. iya, tapi ternyata itu dia bukan princess beneran, tapi ada alien yang dari luar. Dia tuh sebenarnya cuma acara TV lah, dia jadi sebagai princess space di acara TV, tapi dapat broadcastnya alien di luar gitu, bilang bantuin gue dong, lo kan princess alien gini, tapi ternyata kan dia cuma aktris Ini doang. skrip yang lagi kamu tulis? Iya. Keren banget. Iya. Aku main dong ya, aku belum pernah Boleh, main film nih. boleh kamu jadi aliennya ya. Ya, apa aja lah Boleh ya. Jadi satpam depan satpam. kantor gak bagus? Iya, nanti. pos ronda. Ya. Terus itu mimpi kamu bikin film itu? Bikin film sci-fi, bikin film itu. Terus Kalau film umum yang kamu suka apa? Yang berkesan film buat kamu? kayak dari Indonesia pada Dua-duanya, biar buat referensi. Ini kita mau diskusi film. Anggap aja podcast Prince Charles Cinema di Indonesia kan ya. filmnya. My favorite movie is Starship Troopers. Starship Trooper, Iya, itu kan Verhoeven. bodoh-bodohan dengan serangga. Itu pintar, itu film pintar. Itu tentang kebahayan propaganda filmnya. Iya, emang film itu tentang propaganda. Iya. Itu suka kamu? Aku suka Paul Verhoeven is my favorite director. Kenapa nggak Dune? Dune aku suka banget Dune sih. Aku suka Dune 1, Dune 2. Dune 1, Itu Dune 2. Dune 1 dulu, Villeneuve. Dune keren, saking keren jadi Edun. Ya Allah. Aduh. Coba Dune sama Star Wars menurut kamu lebih ini mana? Dune Dune ya. menurut Why? aku. The philosophy behind Dune. Iya. Karena Dune itu tentang like absolute power and how that can corrupt someone. Itu kayak Game of Thrones nggak sih? Sebetulnya versi angkasa. Iya, versi angkasa. Iya, betul. Kalau Lord of the Rings sendiri menurut kamu gimana? Aku Suka nggak? suka banget Lord of the Rings dari kecil nonton Lord Kalau of the Rings. aku merasa Kamu? semua mimpiku dirampas oleh Lord of the Rings. Iya. Baik cerita maupun visualisasi yang Iya. dibikin tuh edan-edanan bagi saya. Kita kan pernah ke exhibit Iya. itu Tolkien kan di Oxford. Oh ya, pada berat saya sama Aryan pernah berkunjung ke Oxford, lagi ada pameran tentang J.R. Tolkien. Itu penulisnya Lord of the Ring, Trilogy of the Ring, dan The Hobbit. Di situ cerita nggak ya? Iya. Kalau dia punya ide, dia nulis di mana aja. Karena kan di kertas koran, di tisu restoran ditulis tuh idenya. Hebatnya Tolkien, dia penemu bahasa ya. Iya. Dia nemuin ciptakan bahasa-bahasa baru dari bangsa-bangsa yang ditulis di ceritanya ya. Tolkien itu luar biasa. Jadi Tolkien juga menginspirasi. Iya. Pertanyaan saya, kalau ceritanya sini siapa? Michael Crichton gimana? Michael Crichton tuh Jurassic Park ya. Jurassic Park, terus apa? Westworld. Westworld aku suka banget Westworld. Westworld is one of my Wadah favorite mesti nonton tuh shows. Westworld serial TV-nya. Itu film aslinya tahun 73 katanya. Iya, 73. Iya. Udah bisa bicara tentang AI. Android orang. Iya. Aduh, luar biasa. Aku senang tuh Michael Crichton karena dia nulis tahun paling cuma 1 atau 2 novel, tapi dia jadi miliarder. Iya. Ceritanya Karena dia bagus. jadiin film terus ya. Dia doktor juga sih ya. Iya. Dia risetnya kuat. Nah, pengarang favoritmu siapa? Pengarang favorit aku, I like Michael Crichton. Aku suka Octavia Butler. Betul. Octavia Butler. Aku baru selesai baca sama Ursula K. Le Guin. Aku suka sci-fi banget. Kalau sekarang lagi senang baca sci-fi. Sci-fi ya. Kalau saudara? Sutradara Paul Verhoeven, David Fincher. Apa yang bikin David mereka Lynch. kamu anggap mereka hebat? Uh, Kalau Ridley Scott yang gitu-gitu gimana? Ridley Scott aku suka juga. Alien is one of my favorite movies. Kalau misalnya David Fincher, David Lynch, sama Paul Verhoeven ini menurut aku mereka nggak cuma style doang, mereka ada substance. Walaupun mereka banyak gaya lah istilahnya, masih apa ya? Masih ada isi hati ceritanya tuh yang nggak ketinggalan dengan style yang ini. Kalau itu si Avatar? Avatar James Cameron, Nah, I have a lot of respect for James Cameron. tapi bukan yang Tapi bukan your favorite. he's not my favorite. Iya. Itu ya. Kalau James Cameron kepalanya Asik sih banget. ya. Edan itu kalau. Edan itu. Avatar bagi saya sih juga salah satu mimpi yang kalau saya pengen bikin rumah di pinggir laut itu kayak Avatar. Navi. Ya, Navi. Terus kalau film yang banyak twist kamu suka nggak? Suka? Apa contohnya? Apa ya? Aku suka The Score lah. The Score itu siapa? Aku belum nonton. Si Robert De Niro sama siapa yang jadi Hulk? Yang jadi Hulk Mark bukan? Ruffalo? Bukan Ed yang Norton. Edward Norton. Ya. Edward Norton actingnya gila-gila. Itu gila, itu keren banget. Itu kayak Terus Fight Club. Terus aku Perfect suka. Stranger kamu nonton? Perfect Stranger, iya. Tapi paling suka twist, nah Wadih boleh ngecek. Lucky Number 11. Oh iya, itu kita Wah, nonton gila aku waktu itu. kecil, kamu yang kasih lihat aku. Itu gila itu. Susah ditebak sampai akhir. Nah, kemarin baru ada film India, kakak harus nonton tuh, Maharaja. Aku masih belum Saya nonton. rekomen. Film India tuh endingnya tuh di luar nalar, di luar nurul lah. Membagongkan sekali lah. Nggak bisa kayak begitu. Tapi India mah luar biasa. Luar biasa. Nah, kakak lihat nggak ada kebangkitan film-film Cina sekarang? Iya, Saya dengar Iya dong. kartunnya aja si Zaka 2 itu udah jadi terlaris di dunia ya. iya. Gila. Jadi gimana tuh? Amerika nanti juga jadi Hollywood jadi biasanya jadi
Hong Kong Wood gitu. Hong Kong Wood, ya itu di sekolah film, malah pas aku sekolah film dan aku ngajar sekarang, ngajar kemarin sekolah film, banyak murid aku yang dari Cina terus pulang langsung kerja. Karena mereka ngambil ilmu di luar, ngambil ilmu Hollywood, Diterapin ya? diterapin di negaranya sendiri. Kamu waktu sekolah film itu belajar tentang CGI nggak? Enggak, Nggak ya? enggak terlalu belajar CGI. Karena itu kayaknya sekolah animasi. Tapi film masa depan makan banyak gitu loh. Banyak iya ya, banyak. Karena udah nggak zaman lagi mobil ditabrak-tabrakin kan? Tapi malah lebih bagus menurut aku kalau pakai efek praktikal, ya iya mahal, tapi Aero technician meledak sana Iya. meledak sini. tentu itu kan juga apa, pyrotechnician masih perlu kerja juga kan, masa langsung di Waktu kita kecil CGI. kita pernah nonton apa? Mad Max apa di luar negeri yang show di Disneyland gitu. Itu Police Academy, Police Academy ya. Waterworld, Sama Waterworld kayak Waterworld. gila itu masih Masih top aksen. banget itu. Nah, apa jangan-jangan mimpi-mimpi apa kisah-kisah kecil ini bikin kamu punya mimpi pengen bikin film ya? Iya. Wah salah juga gue ngajak liburan dulu. Malah jadi ke film. Saya dulu pengen dia jadi engineer. Padahal dua anak saya, dua-duanya tidak ada yang mau kayak engineering. Sedih kan? Padahal bapak ibunya engineering. Iya. Saya aviation, istri saya arsitek. Iya. Anak saya ini film, adiknya sekarang bisnis. Aduh, pokoknya udah. Tapi ya udahlah. Yang penting senang dan bisa berguna bagi bangsa, Kak. Itu yang saya Amin. pengen dengan ilmu kamu. Kalau kamu ditawarin ngajarin Indonesia, bantu ya tolong Iya. ya. Kamu jadi dosen Pasti. tamu boleh, dosen Iya. tetap boleh. Ilmu-ilmu. Nah, kira-kira ada ilmu unik yang kamu dapat di luar di Indonesia, kamu nggak yakin udah ada? Menurut aku sih, yang aku belajar di luar itu jangan takut, apa aja cobain aja dulu. Cobain dulu. Heeh, Kalau aku cobain. belajar, saya waktu sekolah di Australia, master, saya lihat kebalikan gini. Kalau dulu kita S1 sering disuruh menerangkan kembali apa yang dosen terangkan. Di sana kebalik, saya disuruh ngeritik apa yang dosen terangkan. Iya, betul. Tahu nggak? Betul. Critical Jangan gitu. jangan berani, jangan nggak berani ngekritik gitu. Critical thinking kan? Iya. Itu domain. Nah, itu merubah cara belajar banget. Iya. Karena nggak biasa ngeritik, saya suruh ngeritik. Jadi secara ide ini apa dikritik. Gitu nggak sih, Kak? Iya, karena belajar tuh nggak cuma nginget ngafal-ngafal doang kan. Kayak aku waktu sekolah di Indonesia juga belajar, tapi belajar biar ini rumusnya aku harus hafal biar bisa dipakai. Bukannya, oh ini tuh rumusnya emang kenapa begini sih? Nah, tapi yang bagusnya di akhir ini kebangkitan film Indonesia. Iya, betul. Di bioskop sekarang dominasi tuh film Indonesia luar biasa. Iya. Cuman emang genre horornya terlalu banyak. Menurut Kakak kenapa? Emang orang Indonesia senang ditakut-takutin? Iya, Oh gitu? sama senang ditakutin sama kita tuh emang budaya supernaturalnya itu sangat kental. kuat, sangat kental, dan emang menurut aku harus harus mendunia lah. Kalau aku nggak sukanya gini, Kak. Kenapa? Kadang-kadang di film Indonesia nih ya, setannya serem banget. Tapi pemainnya cantik banget. Jadi kayaknya suatu kontradiktori gitu loh. Ya enak buat setannya dong, main sama cewek cantik. Iya, tapi kita juga kan nggak percaya lagi anak cantik-cantik tuh. Gue ada pembunuh yang ada. Iya, aku juga film horor cuma buatnya cowok cakep, cewek cantik gitu. Sebenarnya kalau film horor kalau kita bikin bisu serem nggak sih? Itu kan ada banyak di luar Ada ya? yang nggak pakai sound, nggak pakai. Nosferatu yang pertama kayaknya bisu Oh ya? iya, Nosferatu yang pertama silent. Karena kalau horor tuh sebenarnya it's about the experience, right? Like suasana, atmosfer gitu kan. Ada message yang mau disampaikan sih dari film horor? Dari film horor. Apa cuma ketakutan aja nih, Tebar? Kalau ada message menurut aku lebih asik juga gitu. Gimana contohnya? Like Ya ujung-ujung gini, kamu harus sering beribadah supaya nggak setannya takut. itu message Indonesia gitu kan. Itu message Indonesia, kayak apa ya, tentang aku baru nonton, aku nggak tahu kalau ini horror apa thriller, Leave the World Behind, yang main si Julia Roberts sama Ethan Hawke. Menurut aku itu filmnya kayak horror, atau Get Out gitu misalnya, filmnya Jordan Peele. Live the World Behind tuh yang ada meteor itu kan sih? Bukan Yang meteor ya. keluarga lagi berlibur. Iya, lagi berlibur ya, itu Bukan kan. meteor. Iya, bukan, tapi kan itu kan. Oh, electric shock ya punya? Iya. Berarti pesawat jatuh. Iya, itu kan lebih ke horor kehidupan kita sehari-hari itu ya. Kalau horor dengan teror bedanya apa? Kayak film Snake in the Airplane. Snakes on a Plane. Nah, itu apa Iya. kira-kira? Itu thriller kan, itu emang kayak naik roller coaster lah istilahnya. Final Destination tuh horor apa thriller? Horor, dua-duanya horor thriller dong. Oh, itu serem banget loh. Aku suka banget. Ya aku makanya takut klasik itu gara-gara Final Destination, yang adegan dia di ini lagi mau operasi lasik terus akhirnya kebakar. Itu aku serem banget itu. Dan itu kan juga menurut aku Final Destination, walaupun horor-horor gitu ya, horor-horor setan, horor-horor serem banyak orang yang meninggal lagi ini. Itu juga ada message-nya sedikit sih, dan tentang how we handle death dan how we handle grief dan tragedi gitu loh. Menurut aku ya, nggak tahu kalau misalnya emang niatnya begitu filmnya. Sekarang gini, kayak orang sunat, Kak.
orang sunat nih, kalau di sebelahnya ada toko PS, toko mainan, laku banget nggak? Aku dong. Nah, kecil mau dibayarin sunat. Bisa nggak Laku kita bikin dong. bioskop horor gitu Ah. ya? Sebelahnya tempat tobat. Jadi bang, agak bisa tobatnya takut nonton. Iya. Hah? Bisa. Bisa juga Satu ya? satu tempat tobat, satu dukun gitu. Bisa tuh. Nah, yang sekarang suka, kalau kakak dimodalin orang bikin film, Aduh, amin. kakak mau bikin film apa? Oh, Apa perlu kakak juga yang nulis cerita? Apa bisa cerita orang? cerita orang juga boleh. Hmm. Cerita kakak tuh Yang space tadi? space High tadi iya, tapi aku juga banyak proyek-proyek aku tuh a lot of the main characters emang orang Indonesia, tapi ceritanya juga bukan tentang keindonesiaan mereka. Keindonesiaan mereka itu emang udah ada di ceritanya. Tapi masih valid nggak sih kita bicara bangsa ya? Bangsa. Apa bukan udah kayak global semua sekarang gitu? Global semua sih, tapi kan masih ada apa ya khasas kayak misalnya di mana ada di Kanada gitu apa adat Jawa gitu loh. Dan aku kan baru nonton ini Pabrik Gula sama Iya. Caca kan, itu setnya di Jawa Timur. Most of the movie bahasa Jawa. Nah itu menurut aku apa ya, kalau misalnya aku nonton itu di luar Nggak tusuk? Nggak valid? apa seru banget, soalnya kan pasti orang luar tuh belum pernah dengar bahasa Oh, Jawa jadi kayak apaan. budayanya gitu. Iya, pengen. budayanya gitu. Dan budayanya tuh nggak harus, oh ini tuh tentang budayanya ada aja gitu, dinormalisasi menurut aku. Pabrik That's Gula what I tuh wanna do. wadah berat saya nggak boleh nonton. Karena saya pengidap diabetes. Akut, nah jadi gula saya naik. Nah, pertanyaan aku selanjutnya, misalnya, kalau kita bikin film tadi soal space, terus kita masukin budaya segala macam, budaya Indonesia tuh bisa kita masukin sampai sejauh mana sih? Oh, sampai sejauh mana aja. Dan enaknya buat film itu menurut aku ya, apalagi in relation to budaya Indonesia dan budaya global. Representasi kan sekarang di Amerika lagi heboh inilah representation politics lah, kayak apa Spider-Man, kenapa Spider-Man jadi orang hitam, kenapa kenapa Little Mermaid orang hitam, kenapa ini orang Asia, kenapa ini banyak ininya lah XYZ-nya lah, tapi kan itu bisa mereflect the possibilities. Jadi kalau misalnya aku bikin film space isinya orang Indonesia semua, lama-kelamaan orang Indonesia bisa pikir, oh iya dong, kita juga bisa dong ikutan ke bulan gitu. Kita Jadi juga bisa filmnya dong. nanti tentang orang Indonesia pergi ke luar angkasa, Boleh. judulnya bukan kabur aja dulu, tapi Bukan. transmigrasi aja dulu. Iya, transmigrasi aja dulu. Lucu Kayak, juga tuh. kalau misalnya pikir aja, kalau misalnya film The Martian mau ingetkan Matt Damon gitu, yang dia bikin dia numbuhin Ground. kentang di Mars yang nggak bisa numbuh apa-apa. Kalau misalnya itu orang Indonesia, Waduh, waduh, sebelah dapat celele. iya betul. Tenda Martian sebelahnya dapat celele. Menurut aku tuh kalau film lah, Tapi Indonesia ini emang survivability-nya kan tinggi ya. iya betul. Harusnya bisa dibikin film yang luar biasa. Bisa karena kita kayak Pengen nge-explore film tentang keindahan Indonesia nggak kak? Dengan 17.000 pulau ini. boleh. Kira-kira Mau pakai banget, gimana tuh mau bikinnya? banget. Aku sekarang juga I'm really interested in marine life, Marine in life. the ocean. Dan kita juga gimana Suka baju. Iya, yuk Labuan Bajo yuk. How can we bisa melestarikan budaya kita dan alam kita tanpa this element of like mengeksploitasinya gitu. Jadi hanya memamerkan keindahannya. Iya. Kakak nonton filmnya Julia Robert yang di Bali? Belum. Eat, Pray apa? Eat, Pray, Love. Oh iya nonton. Eat, yang Love ada and Pray. Christine Hakim kan? Nah, Iya. itu kan nge-explore Bali banget. Iya banget. Tapi Bali dalam tanda kesunyiannya. Kalau sekarang Bali udah rame banget. Iya, tapi kan itu Eat, Pray, Love juga itu dari perspektif orang bule, white American woman Kebetulan yang kayak dia Indonesia. pergi pergi ke negara orang lain buat cari dirinya sendiri. Kalau kan, tapi aku juga belum pernah lihat cerita tentang Balinya sendiri dari orang Bali, dari perspektif orang Bali. Kalau yang cerita itu yang keluarga bule dapat menantu Bali, tapi yang main tuh Ticket to Paradise. Iya. Itu itu kan juga syutingnya di Australia. dan itu bukan orang Indonesia yang main kan? Iya, orang Indonesia. bukan Singapura siapa? ya. Lucu juga. Lucu juga itu. Nah itu maksud aku kan. Ayolah teman-teman Mbak Debat, kalau ada yang mau modal kita bikin film. Iya, modalin ya. Kalau bikin independent movie oke juga. Iya, mau banget. Kita Mau banget putar di masuk YouTube. festival, iya. Aku pengen banget masuk film. Iya. Makanya kamu bikin podcast pakai Iya, kamera ya, biar kelihatan mukanya ya. Nah, podcast. Oh ya teman-teman, podcast kita ini dibangun hanya dengan kamera handphone loh. Iya. Bukan itu. Cuman saya punya editor yang sangat canggih. Nanti kan kita bikin podcast ya. Kang Yoga nih asli Garut. Top. Ya Yoga tuh ganya tuh Garut. Jadi kita coba lah. Betul kita bisa bikin film pendek ya. Iya. Nanti orangnya jongkok semua. Nah,
di tahun-tahun ke depan ini kakak masih akan terus bergelut di majalah atau kira-kira akan Dua-duanya lah. berdua ya? Aku lagi Enak kan sih jadi nyambi-nyambi. editor majalah tuh kerjanya Enak ngapain? banget, enak Live banget. gimana? Hari Senin kamu ngapain misalnya? Hari Senin, aku hari Senin biasanya ngecek sosmed dulu karena aku juga manajer sosmed majalahnya kan. Cek sosmed, terus aku cek story-story kita udah ada yang masuk belum, deadline-nya udah pada yang masuk, terus aku baca dulu Ini story-nya majalah bulanan, quarterly atau gimana? quarterly. Tapi Iya. yang digitalnya online ya? Online, Langsung? online langsung itu hampir setiap hari sih. Tapi di Kanada masih laku majalah cetak? Masih, alhamdulillah Luar biasa masih. loh, di Indonesia udah pada Masih. tiarap. Iya. Kita juga sih dikit bentar-bentar lagi ini juga tiarap. Siap-siap ya? Makanya siap-siap emang print media di mana-mana juga udah hanyut lah istilahnya juga apa. Tapi kalau Koran subscriber digital banyak? banyak alhamdulillah banyak. Kalau tadi Selasa kamu ngapain? Misalnya tadi Senin udah ngecek-ngecek. Selasa aku I would build a story online. Misalnya ada 10 tulisan masuk, kakak harus baca semua nggak? Harus baca semua. Pertama aku baca kayak first pass aja gitu, impression aku apa, terus aku fact check. Aku jadi banyak Terus research kalau ada yang kerjaan kurang aku. bagus, kamu bilang sama orangnya? Iya, Orang bule nggak marah tuh kamu nasihatin? marah. Kan bisa lu bukan orang Gak marah Kanada. kan, nggak tahu kan email doang kan ngeliat muka aku kayak apa. Saya pernah marahin dia loh, dia belat ya. Karena dia saya bayarin sekolah di Kanada, belajarnya kayak bahasa Inggris bukan bahasa Kanada. Nah, terus mereka dibetulin tulisannya, kamu cek. Terus kalau udah saya kamu proof apa kamu minta ajukan lagi ke kayak chief editor ya? Ke editor aku. Gitu ya. Heeh. Terus kalau tulisannya belum ada yang masuk, panik gak? Oh iya, jadi kita posting apa hari ini? Yaudah kalau nggak ya aku Kamu atau nulis? editor aku nulis. Iya. Kakak cukup produktif nggak, Kak? Apa? Kamu cukup produktif kan? nulis? Produktif banget aku. Iya, berapa tulisan bisa kamu hasil dalam sebulan? Oh, enggak sih. Menurut aku ya dibanding aku dulu tuh kayaknya aku lama banget nulisnya. Jadi paling sebulan kayak aku bisa 2 artikel. Dan menurut aku tuh banyak sih. Karena aku ada kerjaan Terus lain ngecek kan. artikel itu tidak plagiat gimana, Kak? Nah itu kerjaan aku. Ayo, kamu cari referensi dulu. Iya, itu kerjaan aku. Kebanyakan kerjaan aku sih itu. Kalau Research. yang wartawan-wartawan itu dibayar per tulisan. Per tulisan ya, per story. Ya, Kalau kamu per bulan ya? per bulan. Enak juga. Karena aku staff. Suasana kantor gimana, Kak? Asik. Asik. Di kerja. gedung apa di rumah? Di gedung. Oh, di gedung, satu lantai gitu. Oke. Ada lantai atas dan lantai bawah, aku di bawah. Kamu dapat kerjaan ini dari mana? Aku dapat kerjaan ini ada namanya Arts Alliance of BC. It's a job board untuk kerjaan dalam ya ini industri seni. Ada aja gitu aku apply apa aja waktu aku lagi nyari kerja kan. Ya. Terus aku ada experience kerja Tapi editorial. pesan saya sih cepat bikin film Amin. atau Aku bikin cerita film. Insya Allah summer ini aku mau Terus? syuting film pendek. Kalau menang Oscar jangan lupa nyebutin nama aku. Iya. Pengen Sama mengharumkan tahu disorot sama mengharumkan nama bapak. Iya, kan kamu mengandung nama Ananta Iya, Nanda Putri. Biar nama kamu selalu ada. Aku mau menang apa, mau Iya. aku ini apa, pasti ada. Itu kalau di stand up mimpimu apa lagi? Mimpiku, aku pengen bisa ini sih, bisa special 1 jam. Satu show. Satu show. Kira-kira satu kapan jam kamu bisa tuh. mencapai itu? Oh, insya Allah tahun depan. Tahun depan bisa Iya. special show. Kalau diundang di Indonesia stand up berani nggak? Berani, asal bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris ya? Asal Bahasa Inggris orangnya ya? Ya, ini saya terjemahan saya sebelahnya. Iya. Kan jarang loh kita kolaborasi bapak, Iya, bapak betul, anak. betul. Kamu bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia Iya. gitu. Terus aku pura-pura ketawa, pura-pura ngerti. Iya. Oke. Terus mimpinya mas punya special show jam. Kalau podcast ada mimpi podcast? Pengen, aku dulu waktu masih pandemi lagi nganggur-nganggur, aku bikin podcast namanya A Drip Town Lemery, Maine. Itu tentang nostalgia aku dulu sama teman-teman, kita suka nonton apa terus kita bahas gitu. Oke. Apa buku kita dulu baca apa, komik apa, musik apa, ngomongin Taylor Swift lah inilah. Dan aku pengen I'm trying to revive that again, tapi lebih Berarti pengalaman hidup ya? iya, pengalaman hidup. Kalau nanti Dan Wadia media. Balat mau bertanya sama Aryan, mau konsul soal pendidikan, boleh kan? Boleh dong. Silakan. Boleh dong. Terus ini Kak, setahu aku kan dari dulu kamu suka musik. Iya. Suka ngarang lagu. Iya. Masih ngarang lagu nggak? Masih. Total berapa lagu kamu ngarang udah? Sekarang aku lagi ngerjain album ini udah lama, udah hampir 12 lagu, tapi ini 12 lagu tuh selama 4 tahun. Lama aku nulis lagu. Kalau total lagu kamu keseluruhan mah? Nggak tahu. Yang dulu Nggak kamu ngitung nulis, sih. kamu pernah dulu nulis di komputer? Oh iya. Nggak tahu, dia banyak sih. Di atas 50? Dia nggak sampai paling 30-an lah. Nggak pelan. Berarti udah bisa bikin album ya? Bisa Nanti aja. boleh ya, cuplikan lagu kamu kita upload di potongan ini? Boleh, yang Yang- baru dong, jangan yang baru lama. belum tahu yang mana. Ada di Instagram. Ya boleh ya. Yang Kings of Complicated nggak boleh lagi? Nggak boleh karena itu rekamannya masih jelek Ya, kualitasnya. coba yang ada juga nanti jadi kita nih. Mimpimu di musik apa? Selain Di punya musik, aku sih musik hobi aja, aku Nggak mau? nggak terlalu. Kan lagu karangan kamu lumayan padahal loh. Oh, alhamdulillah.
Kenapa nggak coba? Kenapa nggak mau coba ikut-ikut? Ya coba aja, pengen apa ya? Ntar kalau kesampaian, pasti kesampaian lah. Nanti kita bikin klipnya pendek sedikit gak ya? Kita lihat orang-orang suka nggak sebagai ini. Siapa tahu dengan gitu, oh ya bagus juga. Jadi musik, film, nulis, Ya. kayaknya kerjaan otak kanan semua ya? Iya betul. Apalagi dikira. Gambar kamu masih suka nggak? Masih Gambar masih suka? Masih. Waduh. Habis itu semua pengen bikin komik. art. Kalau kenapa sih nggak jadi pengen ke teknik? Kenapa? Malah sekarang jujur aja loh, sekarang karena aku kan di sana banyak teman-teman orang teknik nih. Kita ngobrol-ngobrol lah asik gitu, aku jadi pengen ikutan, pengen oh kalian pada programmer pada ini, dan aku juga kayaknya masih ada keinginan untuk apa ya, belajar something yang beda dan di luar expertise aku sekarang yang lebih banyak seni. Kayak aku malah penasaran ibu kayak arsitek gitu, kayak bikin rumah, karena banyak apa ya, there's a lot of problems in the world that need to be solved, and I feel like I am not equipped to help solve them yet. Oke, sekarang nih. Hobi kamu yang saya suka lihat, masak. Oh ya, Kamu wanita bisa masak kan? bisa masak Coba, dong. masak andalanmu apa? Masakan andalan aku bikin lemon parmesan risotto. Oh, kok Itali, nggak Indonesia? Nasi goreng juga bisa, nasi goreng bisa? Ya, nasi goreng, sayur lodeh, Bisa ya? bisa. Tapi yang saya sering lihat kamu bikin ini roti, Iya, sourdough gimana? sourdough iya, masih. Cookies? Cookies masih. Oh. Lebih Jadi, murah daripada beli di luar. Karena gitu ya, mau nggak mau jadi belajar masak. Roti iya, aku bikin roti tuh emang karena Rehan pacar aku juga seneng bikin roti, dan itu juga lebih ekonomis lah daripada beli roti yang biasa $5. Mending aku beli $5 dipakai buat beli ininya ragi sama tepungnya, bikin sendiri, Bisa nggak bikin banyak. semua hobi yang kebiasaan kamu dibikin di satu tempat di place? Jadi itu kamu bikin kafe, ada roti-roti bikinan kamu, Iya, ada. masakan bikinan kamu, muter musik Film. lagu bikinan kamu, ada tempat buat nonton film bikinan kamu, di situ ada rak-rak buku karangan kamu, mungkin nggak kayak gitu? Mungkin aja itu Ya, dibikin kayak lah. Dolly Parton, kayak apa? Dolly Parton kayak gitu? Dollywood. Hollywood. Nah, jadi itu semua yang itu orang, this is namanya apa? Aryan Universe, kayak gitu kan? Kamu suka nggak sih nonton Marvel? Enggak. Udah Kenapa? enggak. Biasa Selalu aja. anak kecil ya? Berulang-ulang kalau Iya nggak sih? sama, biasa aja gitu. Superhero tuh yang aku suka Invincible atau The Boys, yang emang apa ya? Invincible sadis banget itu kan? Iya, aku Tapi suka kartun banget itu kan? Kartun. The Boys. The Boys enggak, The Boys juga sadis. Sadis tapi kan itu kan Nah, itu kalau The Boys masuk realistic. akal. Iya, Gimana manusia biasa coba lawan Superman, iya, orang superhero. iya. Itu sama dengan itu. Ceritanya Batman versus Superman ya, mirip lah. Gitu-gitu. Nah, The Boys saya suka ini. Kalau aku tuh sukanya film ini Kak, detektif yang jelimet, yang forensik kayak Sherlock. Oke, Agatha Christie Boats. suka tuh, waktu saya suka banget. Kamu nggak suka gitu? Suka Gitu. dulu kan aku kerjanya sama kamu sama ibu nontonin CSI lah, Iya. Sherlock lah. Saya tuh penggemar Iya, banget, forensik. waktu itu saya penggemar banget sama Sir Arthur Conan Doyle yang nulis Sherlock Holmes. Karena bagi saya dia yang menginspirasi banyak orang untuk melakukan forensic investigation ya. Jadi ngelihat dari bekas-bekas kasus bisa merajut suatu kisah apa yang terjadi sebelumnya. Dan itu menginspirasi banyak penulis berikutnya ya, Agatha Christie semua. Termasuk Ian Fleming pun bisa Iya. juga di sebelumnya. Nah, saya kepikiran sampai ngebawa itu ke pekerjaan loh, Pak. Saya pernah bikin namanya forensic investigation buat engineering. Jadi kalau kita punya problem di pesawat, itu kita lakukan forensic investigation-nya. Oh, akhirnya ke-trace. Oh, ternyata ini loh penyebabnya. Itu menarik sekali loh. Seru juga kan? Seru. Kayak puzzle. Cuman saya nggak punya kesabaran untuk menulis cerita menjalin engineering. bukan menjalin suatu kisah dalam tulisan tuh nggak suka sabar. Aku Kurang sabar. terinspirasi kalau baca Pramudia Anantatur. Iya. Itu nyeritain orang dari diri ke duduk dengan keringetan aja kayaknya dalam banget, Dalam di satu banget. halaman bisa gitu loh. Karena kan Dan- itu experience-nya Iya, kan. jadi yang kita terus Bram Stoker. Iya. Itu saya bilang film yang paling mirip dengan novelnya. Iya, betul. Itu mirip banget Bram Stoker. Yang Keanu Reeves lah. Iya, Iya. saya pernah nonton, ingat di Bandung lagi kuliah, karena itu hari terakhir pas saya nonton, yang nonton cuma saya sendiri di bioskop. Keluar saya keringet dingin loh, sebelum horor siang-siang. Waduh, tapi itu sebelum ini karena saya baca novel duluan kan, baca. Kakak masih suka baca buku nggak? Masih dong. Koleksi bukumu berapa kakak? Oh banyak, udah gak karuan aku. Ratusan ya. Di sana lebih banyak lagi. Aryan tuh koleksi bukunya di rumahnya ratusan. Dan dia Iya. juga kalau baca buku, satu buku bisa satu hari kamu habis ya? Bisa. Sekarang aku udah agak lelet sih. Dulu satu hari satu buku, makanya minus kamu berapa kan? Aduh, -9. Tuh, -9. Yoga sendiri berapa? 7,5 kalah gak 7,5. tebal dia. Ini bacanya menggila-gilaan ya, tapi jangan ditiru. Jangan ditiru, aku Kesehatan baca penting. malam-malam. Gelap. Tapi yang penting apa yang kita baca bisa menginspirasi kita kayak. Saya pengen nunjukin bahwa kita bisa berkarya di mana aja kok, ya kan? Dan kita bisa berjuang di mana aja. Memang
sekolah di luar kesannya mahal tuh benar, tapi bisa dikompensasi dengan tadi bisa cari kerja, bisa cari beasiswa, jadi Anda bisa lebih. Cuman yang saya suka sih dari Aryan, dia jadi anak yang mandiri lah. Artinya bahkan saya bilang kalau kita nanti bikin konsultan pendidikan bisa nih Kak, ada orang yang belajar sama kita sebelum cari sekolah di luar. Ya, Wade Balat, demikian pembicaraan saya dengan anak tertua saya. Ya, kebetulan memang talentnya agak banyak lah, multi talent, dia mengerjakan apa aja. Dan yang paling hebat ya, bagi saya tetap jadi stand up comedian di luar negeri itu nggak gampang. Kita doakan semoga udah bisa special show sendirian 1 jam ya. Amin. Bapakmu cuma cakap 10 menit sampai sekarang. Ya, dan itu juga nulisnya setengah mati. Tapi kita akan bersaing terus Kak. Amin. Semangat ya. Terima kasih Aryan, semoga sukses terus belajarnya, bisa berbakti pada nusa dan bangsa dimanapun kamu berada. Thank you. Thank you, Mama. Salam para pemirsa Bisik. Kembali selalu pesan saya, ingatlah, jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju. One day mungkin seperti cita-citanya Kakak Aryan, dia pengen menaklukkan Hollywood, ya silakan aja. Semoga dia bisa berkarya membanggakan Indonesia dari sisi dunia yang digelutinya sekarang, yaitu writing dan film ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kalau Anda lihat ada 2 kaleng rujak selalu di depan kita, ini kebetulan emang karya produksi kakak kandung saya, namanya Dapur Opa. Ini cerita tentang rujak kue nih. Jadi kalau bingung cari oleh-oleh dari Jakarta, saya rekomen pesan aja nih, dijamin sukses dan suka. Nanti linknya, nomornya akan ada di deskripsi ya. Oke, ingat kata-kata pantun ya. Jalan-jalan ke Cikini lewat Megaria. Ya, kalau makan rujak kue ini, hati jadi bahagia. Ya, terima kasih. Oke.